Socrates, Plato, Aristoteles meyakini bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia dan hanya satu cara untuk memperoleh kebahagiaan jika kita mengetahui cara yang membuat kita bahagia. Maka pengetahuan itu sangat penting. Mengetahui itu sangat penting. Nah, ini review saya. Kita bisa berdiskusi. Silakan. Oke. Yang resen Ayumi ya. Ada dua. Saya lihat pertama Ayumi. Satu-satu dulu ya. Pertama Ayumi, yang kedua Agustina, ketiga Seri, keempat Bremen. Hafal ya. Ayumi, Agustina, Seri, dan Bremen. Silakan Ayumi, duluan Ayumi. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi yang saya tanyakan tuh dalam pemahaman Aristoteles dikatakan penyebab utama alam semesta adalah causa prima, yang merupakan aktus murni dan non material, namun semua gerak alam semesta mengarah pada penggerak pertama. Yang dimaksud dengan penggerak pertama ini tuh apa ya Pak ya? Apakah itu seperti nous atau sesuatu yang bersifat imaterial atau apa Pak? Iya. Terima kasih. Oke, menarik. Ketika kita diskusi tentang causa prima Ayumi, memang tidak secara jelas dia mengatakan apa itu. Kalau di Kristen bilang pencipta ya, Allah ya. Di agama-agama Allah pencipta itu, di Yunani kuno yang percaya mitos juga mengatakan Zeus yang mengawali. Tapi mereka tidak percaya pada mitos. Persoalan gitu. Tapi ketika bumi ini bergerak, berputar secara sempurna, planet-planet ini berputar secara sempurna dengan rotasi yang begitu sempurna, pikirannya Aristoteles pasti ada yang menggerakkan dia pertama kali. Tidak mungkin tiba-tiba bergerak. Kalau dalam ilmu fisika, energi dari baterai yang menggerakkan, ya kan? Elektron baterai yang menggerakkan sebuah mekanik. Nah, kalau alam semesta apa? Nah, di sini Aristoteles agak sulit untuk mendefinisikannya. Rasio tidak juga. Kalau rasio pada Protagoras, mereka mengatakan rasio dunia ya, Herakleitos, rasio dunia yang menggerakkan, ya karena ya begini sudah bumi berputar. Tapi Aristoteles mengatakan ya kalau begini siapa? Iya kan? Siapa? Maka nanti kalian di Descartes juga, Descartes mengatakan tangan yang tidak kelihatan yang mutar pertama. Kalau Aristoteles mengatakan causa prima, penyebab pertama dan utama. Causa prima. Causa penyebab, prima adalah dia pertama dan utama. Causa prima yang menyebabkan gerakan ini, dan dia tidak setelah gerakan dia tidak ke surga lalu tidur atau ke tempat tinggalnya dewa-dewi lalu tidur dan mengamati seperti dewa dan dewi dari kayangan saja lihat siapa yang berbuat dosa, tidak. Tapi dia ada dalam gerakan itu. Apakah kalau dalam Kristen lalu orang bilang, apakah dia oh tidak, Roh Kudus? Oh tidak. Aristoteles mengatakan dia penyebab pertama, dia dalam gerakan tersebut. Nah, kalau Ayumi tanya apa itu, saya juga agak sulit mendeskripsikan. Tapi kalau nous, Aristoteles tidak lari ke nous, rasio tidak. Dia tidak mengatakan nous, tapi dia bilang ketika sesuatu bergerak maka ada penggerak awal. Tapi dia tidak mau terjebak pada pencipta, dewa dan dewi, tapi dia mengatakan causa prima, penyebab yang pertama dan utama. Nah, ini lari ke metafisik Ayumi, ya kan? Karena tidak bisa menjelaskan siapa ya. Itu lari ke metafisik ya, karena dia menggerakkan pertama dan utama, ya sudah kita asumsikan aja dia yang menggerakkan dan sekarang kita bergerak. Nah, itu causa primanya Aristoteles. Dia tidak lari ke nous, rasio bumi punya Herakleitos, dia tidak lari ke perang dan cinta, tidak. Dia mengatakan ada yang menggerakkan pertama. Tidak tahu, tapi dia merupakan penggerak yang utama dan pertama. Bahasa Yunaninya causa prima. Saya bisa jawab begitu Ayumi, karena kita tidak bisa mencari tahu. Dia tidak mau terjebak dengan mitos, mengatakan dewa Zeus, tidak. Tapi dia katakan ketika ini bergerak secara sempurna, maka akan ada penggerak awal. Nanti di Descartes yang depan juga, Kamis ini ya,
Descartes juga katakan itu, ada tangan yang tidak kelihatan yang menggerakkan bumi ini untuk berputar, yang menggerakkan jam raksasa ini berputar. Tangan yang tidak kelihatan. Siapa itu? Nah, dalam tulisan mereka, karya mereka, mereka tidak jelaskan. Ini yang banyak tafsir ya, ini metafisiknya mereka, gitu ya. Ada metafisik itu bukan setan, hantu dan lain-lain ya. Sesuatu yang ada karena kemengadaan tapi kita sulit jelaskan. Kecuali kita mau secara ontologis masuk untuk memahami itu. Jadi bukan roh yang gentayangan, bukan. Tapi sesuatu yang mengada, gerakan itu kan mengada kan, dia bergerak, tapi kita cari tahu siapa yang mengadakan gerakan ini agak sulit, kecuali kita dalami dia. Nah, ketika Aristoteles dan para filsuf zaman sebelum Masehi ini, mereka lebih banyak tidak menggunakan eksperimentasi, rasionalitas, lalu mereka Aristoteles sampai pada satu kesimpulan aja ya, penyebab yang pertama dan utama, selesai. Nah, tapi dia bukan dewa, dia bukan dewi, tapi dia penggerak, penyebab pertama dan utama. Itu Ayu. Saya bisa jelaskan itu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, berikutnya Agustina, silakan Agustina. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar ya Pak? Ya, jelas. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya Pak, apakah para filsuf yang tadi Bapak telah jelaskan dapat dikatakan sebagai ilmuwan ya Pak? Apabila jika para filsuf tersebut berbeda dengan ilmuwan, perbedaannya di mana ya Pak? Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Agustina. Apa perbedaan antara mereka dan ilmuwan? Sebenarnya filsuf di zaman prasokratik 600-an, 500-an, 400-an sebelum Masehi itu mereka filsuf sekaligus ilmuwan. Karena seperti Thales ya. Thales itu astronom unggul, Agustina. Astronom unggul. Bahkan dia pernah dalam kisahnya, karena Thales itu diperdebatkan antara ada dan tiada, tapi ada dikisahkan di dalam sastra Yunani pun, dikisahkan satu saat orang bilang para cendekiawan, ilmuwan atau filsuf itu tidak bisa menghasilkan uang yang banyak. Lalu si Thales meramal terjadinya awal musim semi dan akhir musim dingin dengan mengamati bintang dan lain-lain. Itu kerja ilmuwan ya, Agustina, itu kerja ilmuwan. Lalu pada saat itu apa yang dilakukan, dia memborong semua alat panen buah kurma ya, gitu. Dia alat panen ini dia borong semua. Lalu pas musim semi datang, orang tidak kebayang bahwa musim semi akan datang begitu cepat. Tapi Thales sudah tahu. Dari mana Thales tahu? Bukan dewa dan dewi, tapi Thales tahu dari pengamatan astronomi perbintangan bahwa bulan depan musim semi akan datang dan begitu cepat. Pohon-pohon akan berbunga, lalu terjadi proses pembuahan dan musim panen berlimpah akan datang. Nah, itu Thales, filsuf yang tidak bisa dipisahkan dengan cara kerja ilmuwan. Pythagoras juga begitu. Filsuf yang tidak bisa kerja terpisah dari kerja ilmuwan. Jadi filsuf pada abad dulu itu tidak bisa terpisah dengan kerja ilmu. Tadi ya, Demokritos, Atomus, sesuatu partikel terkecil yang itu juga filsuf. Gitu. Nanti ada Zeno yang memperhatikan kerak ya. Di slide saya tidak ada. Itu juga filsuf, tapi mereka ilmuwan. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada perbedaan antara filsuf dan ilmuwan pada zaman ini? Tidak ada. Mereka yang bisa mengkonstruksi pengetahuan abstrak yang tadi ya, yang saya jelaskan bagaimana bumi ini bergerak, prinsipnya seperti apa, itu hanya para orang yang kerja dengan mengamati realitas, pekerjaan saintis. Konstruksi pengetahuan secara abstrak harus diawali dengan pekerjaan saintis, yaitu mengamati. Tapi yang mereka amati lingkungan sekitar karena mereka tidak bereksperimen, lalu mereka konstruksi menggunakan rasio. Begitu Agustina. Jadi mereka itu filsuf dan ilmuwan. Hanya dikatakan filsuf pada tataran pengetahuan mereka bisa deskripsikan secara abstrak. Nah, kalau ilmuwan ketika mereka bisa jelaskan, tunjukkan bukti-buktinya. Tadi ya, Thales tunjukkan bukti-bukti gerak planet dan lain-lain.
dan akan muncul musim semi. Tapi secara abstraknya dia katakan bahwa bumi ini terdiri dari air. Semua realitas terdiri dari air. Itu abstrak. Begitu Agustina. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Sherry silakan. Setelah itu Bremen. Silakan Sherry. Ya Pak, makasih buat kesempatannya. Saya izin tanya Pak, kenapa Yunani bisa mendunia akan ilmu pengetahuan seperti kayak pengetahuan yang lain kayak Pitagoras kayak gitu-gitu. Kenapa harus Yunani yang yang kayaknya kita semua pasti tahu ilmu pengetahuan tuh dari Yunani, apa-apa dari Yunani gitu. Kenapa harus mereka? Gitu Pak. Kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik, Sherry. Karena gini, sebenarnya tadi saya sudah jelaskan sedikit. Yunani kuno, Athena itu berada di pesisir, Miletus di pesisir, Ionia di pesisir. Itu Miletus, Ionia itu tempat berkembangnya para filsuf awal, prasokratik, itu di pesisir. Nah, posisinya di mana? Kalau sekarang kita bilang di Turki itu. Jembatan antara Asia dan Eropa. Turki itu pintu masuk ya. Turki itu ujungnya Eropa ya. Kalau kalian yang senang nonton Champion ya, itu kok Turki bisa masuk padahal dia kan seperti orang Asia ya, karena dia ujungnya Eropa. Setelah itu masuk ke Asia Timur ya gitu. Nah, mereka itu tempat yang dimasuki oleh berbagai budaya. Mesopotamia mampir ke situ untuk berdagang. Mesir mampir ke situ untuk berdagang dan mengajar. Persia mampir ke situ, berdagang dan belajar. Banyak, berbagai kota dari Asia, berbagai negara dari Barat pun mampir ke situ. Untuk persilangan ini ya, Sherry. Itu. Nah, persoalannya apakah waktu itu sudah ada ilmu pengetahuan ya? Atau sudah ada pengetahuan? Sudah ada. Mesir kan sudah ada ilmu ukur ya, untuk bangun piramid. Gitu. Mesopotamia kan sudah berkembang astronomi pesat. Mereka pelaut unggul yang bisa lihat arah bintang, kapan harus berlayar, kapan harus berlabuh. Sudah ada. Tapi kenapa? Tadi saya bilang, kenapa di Yunani kuno? Padahal Mesir sudah duluan. Karena gini, banyak para sejarawan menempatkan Mesir, Mesopotamia, Persia itu memiliki pengetahuan. Tapi pengetahuan itu digunakan secara praktis. Membangun bangunan piramid, Sphinx, untuk berlayar. Tidak dikonstruksi menjadi abstrak. Ya, saya kasih contoh, tidak dikonstruksi sampai dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, rumus Pitagoras. Mereka hanya menggunakan tali untuk membangun sebuah bangunan, untuk mengukur luas kedalaman Sungai Nil. Nah, hal ini yang membuat Yunani kuno itu menjadi unggul. Karena apa? Dia mengambil ilmu dari Persia, Mesopotamia, Mesir, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu astronomi ya, pengalaman minta-minta. Lalu dia konstruksi menjadi ranah abstrak, mencari tahu bagaimana bumi ini terbentuk. Bukan hanya pada ranah praktis, bagaimana kita hanya menggunakan tali ukur untuk mengukur kedalaman Sungai Nil, menggunakan tali ukur untuk mengukur berapa luas piramid yang kita bangun. Tidak hanya itu, tapi dia konstruksi menjadi sebuah rumus matematika Pitagoras. Rumus Thales juga ada ya, rumus Thales. Matematikawan biasa tahu juga rumus Thales. Menjadi sebuah rumus. Jadi tidak hanya menggunakan tali ukur. Begitu sih. Sehingga Mesir, Mesopotamia, Persia, mereka juga punya pengetahuan, tapi pengetahuan yang mereka miliki pengetahuan praktis. Belum pada pengetahuan abstrak yang mana kalau diterapkan di Mesir, Mesopotamia, Athena, Persia, dan dunia lain, hasilnya tetap sama. Karena dia sudah menjadi definisi umum ya. Nah itu bisa dikonstruksi oleh siapa? Oleh para ilmuwan, filsuf Yunani kuno. Rumus Thales itu kalau tidak salah geometri Thales itu sangat terkenal, geometri Thales. Lalu siku-siku Pitagoras ya, itu sangat terkenal. Nah, itu kan tulisan, bukan tali ukur. Itu sebuah
tulisan. Nah, ini yang berhasil dikonstruksi oleh filsuf dan ilmuwan di Yunani kuno. Kalau saya pernah baca peradaban dunia, itu malah jauh sebelum 400, 500, 600 sebelum Masehi, ada peradaban lebih tua lagi, Aztec, peradaban di Amerika Selatan. Tapi itu peradaban mereka pun masih pada tataran praktis, belum masuk pada tataran ranah abstrak. Begitu sih. Jelas ya perbedaan praktis atau konkret dengan abstrak ini jelas ya. Kalau saya ngajarin Jelas, kalian, Pak. ya. Kalau saya ngajarin 1 buah apel tambah 1 buah apel, maka saya ngajarin konkret. Tapi 1 tambah 1 itu bilangan dan dia tidak konkret. Ya. Bilangan itu tidak konkret ya. Tapi kalau kita apel, pensil, pulpen itu konkret. Nah, yang bisa buat bilangan itu yang abstrak itu ya filsuf di Yunani. Begitu sih. Kalau belum jelas bisa dalami lagi. Nanti saya akan coba diskusi. Bagaimana? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Siri. Berikutnya Bremen. Setelah Bremen, Gilbert, lalu Cecilia. Silakan, Bremen. Baik, Pak. Terima kasih waktunya. Saya kemarin kan baca materi yang di PDF itu, Ya. jelaskan bahwa sebelum peralihan pemikiran mitos ke logos, kan itu sering diceritakan bahwa alam semesta terbentuk akibat dari kuasa para dewa-dewi, seperti Zeus, Hera, Apollo, dan lain-lain. Nah, pada perkembangan selanjutnya, muncul orang sofis atau orang pandai atau bijak, mereka mulai melihat kelemahan dari mitos tersebut yang dapat merusak pemikiran generasi Yunani kuno. Mitos yang merendahkan sifat dan karakter manusia, dan lebih mengandalkan pengharapan pada kekuatan dewa-dewi. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana cara orang sofis mendapatkan pengetahuan dan pemahaman seperti apa yang mereka berikan kepada Yunani kuno sehingga terjadi pergeseran perlahan dari mitos ke logos. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Bremen. Jadi cara mereka lakukan orang berubah dari mitos ke logos adalah dengan cara mengajar, Bremen. Tadi saya sudah katakan, tadi pertanyaannya Agustina ya, apakah mereka ini filsuf atau ilmuwan? Mereka ini ilmuwan. Mereka ini, bahkan Aristoteles itu kan guru dari Alexander Agung. Bukan orang main-main tuh. Jadi mereka ini ilmuwan, sekaligus punya kebiasaan mengajarkan kepada generasi muda tentang apa itu realitas kebenaran. Jadi bagaimana cara mereka mempengaruhi pemuda Yunani kuno yang waktu itu percaya dewa dan dewi, mau mengurus kota saja mereka harus tanya dewa, mau memanen bukan lihat perbintangan, tanya dewa dan lain-lain. Waktu itu kuil orakel sangat berfungsi penuh, ya itu. Lalu mereka para filsuf atau ilmuwan atau cendekiawan Yunani kuno ini ya, atau kaum sofis ya tadi mereka mengatakan, mereka lihat wah kalau model begini kan ini tidak berhadapan dengan kebenaran, realitas kebenaran. Kita berhadapan dengan sesuatu metafisik yang tidak bisa jelaskan. Karena apa? Kalau mau datangkan matahari untuk membuat pohon tumbuh-tumbuhan berbunga, kita harus berdoa. Ini kan sangat metafisik yang jauh dari realitas kebenaran. Kenapa kita tidak mengamati gerak bintang-bintang lalu kita memprediksi bulan berapa, minggu keberapa matahari muncul? Kenapa kita berdoa padahal itu tidak ada bukti empiris? Ini diajarkan kepada generasi Yunani kuno bahwa realitas kebenaran itu, saya tadi katakan ya, Socrates, Aristoteles, dan Plato ya, kebahagiaan itu tujuan hidup manusia. Hanya pengetahuan yang bisa menghantar kita untuk menjadi bahagia. Ini diajarkan ke generasi Yunani kuno. Jika kalian tidak memiliki pengetahuan, kalian tidak bisa mengetahui cara bahagia. Kalau di kelas, kalau luring, saya selalu tanya, bagaimana kalian tahu kalian bisa makan enak? Kalau kalian tidak bisa mendefinisikan makanan-makanan atau menjelaskan makanan-makanan apa yang enak menurut selera. Ya. Kalau kamu tidak punya pengetahuan tentang apa sih makanan yang enak itu, apakah nasi goreng, apakah gulai, apakah rendang, bagaimana kamu bisa tahu atau menikmati makanan enak? Pengetahuan itu penting untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, ini diajarkan.
Ini diajarkan. Kaum sofis, Gorgias mengajarkan bahwa dengan memiliki pengetahuan, kalian bisa bebas dari hukuman kalau buat kesalahan. Nah, ini diajarkan supaya generasi muda beralih dari mitos ke logos, logika, rasio. Berpikir itu penting ketimbang hanya fokus kepada dewa dan dewi yang menjawab doa. Jadi mereka lakukan dengan pengajaran, ya. Jadi lebih banyak lewat pengajar. Kalau Sokrates dengan dialektika, ya, bertanya jawab. Kalau kamu merasa bahwa dewa yang memberikan kamu berkat ini, lalu bagaimana cara dewa berikan? Bertanya jawab. Untuk mendalami kira-kira bagaimana cara kerja dewa, lalu dewa itu seperti apa. Ini cara mengajarnya Sokrates, tapi lebih banyak kaum sofis cara mengajarnya adalah dia menjelaskan tentang kebenaran yang mereka ketahui. Begitu ya, Bremen? Ada jelas atau belum? Sudah jelas, Pak. Oke. Terima Terima kasih, Bremen. Oke, berikutnya Gilbert, setelah itu Cecilia ya, lalu Pak Ketua. Selamat siang, Pak. Ya. Ini bertanya. Tadi Bapak jelasin tentang dewa pada masa dahulu ya. Artinya mereka nggak percaya pada Tuhan ya, Pak? Atau dewa adalah asal mula segala sesuatu atau hanya konstruksi buatan manusia, Pak? Bisa ulang pertanyaan pelan-pelan, Gilbert, karena Pak. cepat jadi gaungnya mengganggu. Tadi Bapak jelasin tentang dewa pada masa dahulu ya, Pak. Artinya mereka nggak percaya pada Tuhan atau dewa adalah asal mula segala sesuatu atau hanya konstruksi buatan manusia, Pak? Atau yang kalimat terakhir atau hanya konstruksi buatan manusia. konstruksi. Oke, menarik. Karena menurut salah satu filsuf prasokratik, Antropo, mengatakan gini, dewa dan dewi itu proyeksi manusia. Itu ajarannya dia kepada generasi muda ini pun. Dewa dan dewi itu proyeksi kalian. Makanya dewa-dewi perempuan, dewa-dewi bisa marah, dan lain-lain. Artinya, sebenarnya dia tidak ada, dia hanya proyeksi diri kalian saja. Itu kaum sofis. Lalu kalau pertanyaannya dewa-dewi hidup seperti apa? Yang hidup seperti itu, apa pada zaman itu? Apakah Tuhan tidak ada? Tuhan pada tataran metafisik ya Gilbert, metafisik ya, bukan itu. Yaitu dewa-dewi itu. Jadi ketika mereka mau belajar, mereka mau bekerja, mengawali aktivitas mereka, ya berdoanya di orakel, kuil-kuil orakel, kuil-kuil yang bisa menjadi anak-anak yang masih perawan suci yang bisa berhubungan dengan dewa-dewi itu. Di situ. Jadi Tuhan pada tataran mereka ya dewa dan dewi itu. Yang tadi pertanyaannya si Yumi ya. Artinya Pak, mereka berhubungan dengan melalui doa ya Pak? Ya, lewat doa. Doa sesembahan dan lain-lain. Ada kuil-kuil, Gilbert. Sokrates itu termasuk dinubuatkan di dalam orakel Delphi. Kuil para pendeta orakel ya. Gitu. Dinubuatkan. Katanya, kata para dewa, menurut para pendeta di orakel Delphi, Sokrates itu adalah orang yang paling pintar dan bijaksana di muka bumi ini. Itu pun diketahui dari kuil orakel Delphi, para pendeta yang jaga sana ya. Mungkin kita umpamakan ya kalau kita ke gereja ada para pendeta ya, tapi saya tidak kaitkan ya, mungkin seperti itu ya. Tapi mereka ini yang menghubungkan antara manusia dan yang transenden ya, bukan metafisik, yang transenden ini, dewa-dewi tanda kutip. Jadi bukan Tuhan pada tataran Tuhan Abrahamik yang kita kenal oleh Yahudi, Kristen dan Islam. Gitu. Atau Tuhan pada tataran tapi mereka tuh dewa dan dewi ya, Tuhan yang masih sifatnya banyak ya, belum monoteis ya, mereka tuh masih Tuhan yang banyak. Jadi Tuhan itu ya seperti itu. Nah, Antripon yang mengatakan dalam ajarannya dikatakan bahwa dewa dan dewi itu hasil proyeksi diri kita. Jadi itu sebenarnya tidak ada. Kok bisa dewa dan dewi marah gitu? Kok bisa dewa dan dewi ada yang dewa laki-laki dan dewi perempuan? Kok bisa gitu? Itu cara mengajar mereka untuk menggiring generasi muda Yunani kuno dari mitos untuk logos. Begitu Gilbert. Baik Pak, mengerti Pak. Oke. Terima kasih Pak. Cecilia silakan. Setelah itu Pak Ketua Kelas. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
Saya di sini penasaran nih Pak. Kan kalau saya lihat-lihat dari materi Bapak ini kan seperti ada filsuf Thales, Anaximandros, Pythagoras, dan Demokritos itu mengapa sih pemikiran filsafat Yunani kuno itu pada periode awal lebih dikenal sebagai filsafat alam? Dan seperti apa sih objek yang filsuf ini nih amati? Terima kasih Pak. Oke. Kenapa filsafat alam, Cecilia? Karena mereka berhadapan dengan pengetahuan tentang dewa-dewi itu. Padahal realitasnya dewa-dewi yang hadir di Miletus saat itu sangat banyak. Karena di Mesir pun ada dewanya sendiri kan. Ingat, ketika kalian bayangkan kalian di pesisir, masyarakat pesisir, lalu masyarakat pesisir di antara dua benua, Eropa dan Asia, lalu karena berada di antara dua benua, lalu banyak pendatang dari berbagai daerah. Ada pendatang dari Eropa mau ke Asia, ya harus lewat daerahmu. Pendatang dari Asia mau ke Eropa harus lewat daerahmu. Para pedagang, pengajar harus lewat situ. Lalu mereka datang bukan hanya bawa barang dagangan, tapi bawa juga budaya kan. Lalu ketika Mesir ada dewa dan dewi, Mesopotamia ada dewa dan dewi, dan lain-lain. Tapi di sisi lain ada pengetahuan juga yang mereka bawa. Mesopotamia, astronomi, Mesir, pengukuran, ilmu ukur bumi ya, dan lain-lain. Di sini pada akhirnya muncul para ilmuwan, filsuf, cendekiawan atau sofis ini yang berpikir, ini hampir semua suku punya dewa dan dewi, tapi di sisi lain mereka punya pengetahuan yang lebih praktis, ilmu ukur, ilmu mengamati perbintangan, gitu. Padahal dalam pengetahuan yang praktis itu kita bisa mengungkapkan realitas kebenaran, tidak terjebak pada dewa dan dewi ini. Nah, maka mereka mulai berpikir lebih dalam. Maka Thales air, Anaximandros itu aperoron, Anaximenes udara. Itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya adalah untuk menghindari kesimpulan yang terburu-buru bahwa bumi ini terbentuk atas kerja dewa dan dewi. Bumi ini mengalami perubahan atas perintah dewa dan dewi. Jadi itu yang membuat para filsuf awal ini, filsuf alam ini, mau untuk berpikir bagaimana tentang arche dan prinsip utama pembentuk alam semesta ini. Mereka berpikir tentang arche itu. Gimana sih cara kerjanya terbentuk alam semesta ini? Lalu materi dasarnya apa sih? Itu yang mereka pikirkan. Jadi kalau pertanyaan apa yang mereka pikirkan, ya, mereka pikirkan adalah kalau dewa dan dewi ciptakan bagaimana sih cara menciptakannya? Lalu materi awalnya apa sih? Nah, itu yang mereka pikirkan. Sehingga kiblat mereka masih kepada kosmos alam semesta, belum kepada antropo. Nanti pada 500-an menuju 400-an sebelum Masehi baru muncul sofis ya. Mengapa itu terjadi? Karena budaya sudah makin banyak di Athena, ada semakin banyak orang, maka orang lihat, ternyata manusia ini makhluk pemikir ya, baru lari ke antropo, manusia, kosmosnya ditinggalkan. Jadi kenapa kosmos muncul? Karena itu ingin mencoba merasionalisasi cara kerja dewa-dewi tentang arche, prinsip pembentuk alam semesta ini. Dan yang kedua, materinya dari apa? Begitu Cecilia. Jadi akhirnya kosmos yang muncul pertama. Bukan manusianya, kosmos. Gimana Cecilia? Baik Bapak, bisa dimengerti. Oh, terima kasih Oke. Bapak. Oke, berikutnya Pak Ketua, silakan. Baik Pak, apakah bisa dengar suara saya Pak? Jelas, Pak Ketua. Terima kasih Pak. Mau bertanya Pak, Ya. apa filsafat kan percaya pada ilmu pasti dan kehidupan yang kita jalani ini kan menurut ilmuwan atau filsafat. Bagaimana dengan agama? Padahal zaman sekarang kan semua orang percaya pada agama, tapi dengan tidak sadar kehidupan yang kita jalani ini kan menurut filsafat. Ya. Jadi agama kayaknya bagaimana ya Pak? Bingungnya di situ Pak. Oke. Ini terburu-buru Pak Ketua nih. Kita baru bicara tentang bagaimana mitos ke logos, tiba-tiba Pak Ketua sudah mau lagi kembali ke mitos. Oke, gini. Memang dalam perkembangan berikutnya mitos itu ditinggalkan.
karena manusia modern dia akan mengetahui realitas dengan ukuran. Kemarin ya, pertemuan kemarin standar ya, itu dengan ukuran. Ukurannya adalah saintifik, ukurannya ukuran ilmiah. Tidak lagi dengan ukuran metafisik, tidak bisa. Tapi pencarian metafisik masih dilakukan untuk ilmu ontologis. Onto ya, ontologi ilmu yang mencari tahu tentang keberadaan sesuatu pada sosok lebih dalam, bukan pada ciri-ciri epistemenya, pengetahuan, atau bukan pada ciri-ciri kegunaannya, tapi pada keberadaan objek itu sendiri. Ada yang lari ke metafisik. Gitu. Nah, posisi agama seperti apa, Landuardus? Saya juga agak bingung menjawab. Tapi pada saat 600-an tahun Masehi, Thales muncul, 500-an, Sokrates berdebat dengan para sofis, itu orang sudah lari kepada menggunakan rasio manusia. Dewa-dewi sudah agak terasing dalam dunia mereka sendiri. Dewa dan dewi sudah agak terasing. Dewa dan dewi sudah menjadi budaya, bukan lagi bagian dari aktivitas thinking manusia, budaya. Nah, jadi kalau ya gimana ya, kalau mungkin zaman sekarang orang ke gereja ya bukan karena dia takut Tuhan marah, tapi ya karena memang dia orang Kristen dan dia ke gereja tiap hari Minggu gitu. Bukan karena dia memahami cara kerja Tuhan. Tapi ya karena kebiasaan hari Minggu. Dewa dan dewi pada zaman itu jadinya seperti itu. Jadi budaya Yunani yang muncul dalam karya-karya produk-produk ukiran Yunani, tapi cara kerja thinkingnya, berpikirnya generasi muda Yunani kuno sudah mengedepankan rasionalitas. Apalagi nanti Aristoteles memperkenalkan logika ya. Ada proposisi ya, premis mayor, minor, dan kesimpulan itu. Itu membuat orang mencari ilmu pengetahuan, kita pakai pendekatan saintifik, ilmiah. Melihat realitas pakai pendekatan saintifik, ilmiah. Tapi agama, kalau Landuardus ada bermasalah dengan itu, yang lakukan ritual itu sebagai makhluk kultural ya, makhluk budaya. Mungkin ya, saya tidak mungkin ya, mungkin. Jadi orang ke kuil itu ya karena sudah kebiasaan, bukan karena dia ke kuil lalu dewa yang akan memberi pesan bahwa besok bulan depan akan muncul matahari, tanaman akan berbunga, lalu akan muncul panen berat. Enggak. Itu dia tahunya dari amati gerakan bintang di langit. Tapi dia pergi ke kuil itu hanya untuk mensyukuri kehidupan yang dia miliki. Tapi untuk bisa tahu bahwa musim panen datang kapan, amati dari gerak bintang. Mungkin ya, itu yang terjadi. Jadi agama hanya pada tataran kultural. Karena mitos sudah menjadi logos. Ya kan? Walaupun nanti pada era modern, nanti hari Kamis ya, pencerahan itu ada beberapa filsuf dari kalangan gereja juga yang mengatakan mencari tahu hakikat mencari tahu hakikat Tuhan itu bagian dari memperoleh ilmu pengetahuan ya. Gitu. Sama dengan filosofisnya OKSW ya, Satya Wacana, takut akan Tuhan awal dari hikmat. Nanti ada minggu depan itu Agustinus dan kawan-kawannya. Ada. Tapi itu sudah masuk ketika mereka berdialektik terus tentang realitas kebenaran. Pada era abad pasca prasokratik, pasca 400-an sebelum Masehi. Jadi itu terjadi dialektik, itu terjadi sampai sekarang. Jadi pada sekarang agama pun terus berdialektik. Contoh kemarin pandemi ya, sains keok, agama pun keok. Apakah ini kutukan dari Tuhan? Pemuka agama bilang jangan terburu-buru, karena tidak ada yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya kan? Bisa doa ke Tuhan untuk hentikan COVID ini susah juga, ya kan? Di sisi lain, saintifik pun, kadar ilmiah pun susah untuk menjelaskan dari mana sih virus ini ada, molekulnya terbentuk dari rumus seperti apa, sulit. Sehingga kita bisa temukan obat yang pasti, itu sulit. Jadi agama pada tataran itu harus mampu membuka rasionalitasnya. Nanti di era modern ada filsuf seperti Levinas ya,
yang mengatakan, dia katakan, aku bertanggung jawab maka aku ada. Dia ingin tegaskan bahwa kita akan berada, kita akan menjadi manusia ketika kita bertanggung jawab terhadap manusia yang lainnya. Rasionalitas yang digunakan, Lando Ardus. Jadi tidak lagi pada tataran hanya ritual ya, ritus seperti pada zaman Yunani kuno, tapi rasionalitas. Jadi mungkin pergeserannya ke sana. Agama ada, tapi dia menjadi produk budaya. Sekarang kan orang kalau lihat Mesir, Sphinx itu kan lebih kepada mengagumi dia sebagai produk budaya ya. Seperti kita melihat Borobudur ya, gitu. Bukan terikat dengan agama tertentu, tapi itu milik orang Indonesia. Padahal itu kan di zaman dibangun pada kerajaan Hindu ya. Jadi akhirnya nanti agama jadi produk budaya, mungkin ya Lando Ardus. Kalau kamu katakan, mungkin akan jadi produk budaya. Saya lakukan mudik ya, mudik pasca Lebaran itu karena itu sudah budaya, bukan karena saya rindu keluarga, gitu, tapi karena sudah jadi budaya. Mungkin saja terjadi seperti itu. Begitu Lando Ardus. Karena saya tidak tahu dan tidak dijelaskan juga posisi agama saat itu seperti apa ya. Karena pada saat Athena dia mengalahkan Persia, budaya banyak masuk ke Athena, lalu muncul yang namanya negara polis, di situ semua belajar untuk berretorika, generasi muda. Artinya rasionalitas lebih diutamakan. Nah, di situ itu terjadi perubahan besar-besaran terhadap budaya Yunani kuno saat itu. Begitu Lando Ardus, jawaban saya mungkin ya. Karena saya juga tidak tahu agama jadi seperti apa. Itu prediksi saya ya. Bagaimana? Atau ada yang mau berkomentar silakan. Karena ini terbuka ya. Baik, Agama Pak. ya. Berarti Ya, gimana? agama ini kan ilmu tidak pasti ya Pak? Menurut saya berarti. Ya, kalau Aristoteles dia mengatakan gini, ilmu praktis itu politik dan etika. Kalau kamu tempatkan agama sebagai etika, maka dia ilmu praktis. Lalu yang kedua itu ilmu teoritis itu fisika, yang tadi kamu bilang pasti matematika itu teoritis. Lalu ilmu produktif itu adalah seni, para tukang dan lain-lain. Teknik ya, gitu. Itu tukang. Jadi kalau bilang agama itu bukan ilmu pasti, Aristoteles memasukkan dia kepada pengetahuan praktis. Bagaimana cara kita beretika, dasarnya dari budaya atau ajaran tertentu. Begitu, Lando Ardus. Berarti Pak, mau tanya ya ini lagi Ya. Pak. Berarti agama itu kepercayaan turun temurun ya, bukan karena kepercayaan dari diri kita, berarti begitu. Maksudnya kepercayaan ini kan turun temurun dari nenek moyang, ikut keturunan begitu, kepercayaannya, bukan dari hati kita masing-masing, bukan karena kebenaran Pak, maksudnya begitu. Bisa begitu Lando Ardus. Itu yang ingin ditentang oleh para filsuf pada zaman itu. Dewa dewi itu kita percaya begitu saja, tanpa tahu bagaimana bumi ini terbentuk. Kita percaya bahwa bumi ini datar, kita percaya ini bumi ini dibentuk dewa-dewi. Kita tidak tahu bagaimana proses terbentuknya, prinsipnya bagaimana. Kita tidak tahu. Nah ini akhirnya mereka para filsuf mengeluarkan ajaran yang tadi dari Thales ya 610 Masehi seperti itu. Gitu. Jadi kalau Anda harus bilang agama ini keturunannya mungkin saja bagi yang pengguna agama atau orang beragama yang melakukan rutinitas tanpa memahami kebenarannya, maka bisa saja dia hanya fokus pada karena saya sudah Kristen, orang tua saya Kristen, ya saya jadi Kristen. Bisa saja begitu. Tapi ada juga yang pemeluk agama yang setia bukan karena orang tua, tapi karena dia percaya bukan karena dia mengetahui ada kebenaran di dalam agama tersebut, tapi dia percaya. Ada kelompok orang yang seperti itu juga. Bukan karena orang tuanya, tapi karena dia percaya. Ini bisa juga. Begitu Lando Ardus. Jadi tidak selalu keturunan, tapi bisa juga percaya. Tapi keturunan atau percaya, dua ini melihat agama sebagai metafisik, transenden.
ritual agama dilakukan untuk membangun hubungan dengan yang transenden itu. Nah, orang yang ketiga ini yang berjarak dengan agama karena dia ingin lihat bagaimana cara kerja dewa dan dewi secara real dalam alam semesta ini. Maka dia cari arche, prinsip kerja alam semesta bagaimana dia cari. Begitu Leonardo. Bagaimana? Siap Pak, terima kasih. Oke, berikutnya Matthew. Setelah Matthew, Abdi dan Daryl. Silakan Matthew. Selamat siang Pak. Jadi Ya. saya mau bertanya dari materi yang Bapak jelaskan itu, menurut saya itu semua filsuf ini mungkin mengkritik satu sama lainnya. Contohnya itu kayak Aristoteles mengkritik Plato. Nah, dari beberapa filsuf ini apakah pemikiran yang paling benar atau yang paling tepat itu Aristoteles atau masih ada beberapa pemikiran lain yang menurut Bapak lebih tepat dari Aristoteles mungkin? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Matthew. Kita akan lanjut minggu depan tentang perdebatan tentang kebenaran. Itu tujuannya apa? Supaya materi hari ini dan materi hari Kamis nanti ya, bukan minggu depan, Kamis nanti. Itu kalian paham bahwa kebenaran itu tidak hanya dilihat dari satu perspektif. Tapi kebenaran itu dilihat secara keseluruhan untuk mendapatkan kebenaran yang absolut. Ada prinsip dalam ilmiah yang namanya tidak ada kebenaran absolut. Kenapa di dalam ilmiah tidak ada kebenaran absolut? Karena sanksi terhadap realitas itu awal dari sebuah tindakan ilmiah. Sanksi terhadap realitas adalah awal dari sebuah tindakan ilmiah. Nah, dengan demikian, kalau misalnya siapa yang paling benar di antara Aristoteles, Socrates, Plato, dan filsuf berikutnya nanti hari Kamis? Agak sulit. Mengapa agak sulit? Karena mereka saling berdialektika untuk menjelaskan yang kebenaran mereka ketahui. Agak sulit di situ. Jadi, kalau pertanyaannya itu, mana yang paling benar? Sokratik, dia ada benarnya. Tapi benarnya tidak sampai kepada finish. Finishnya nanti dijelaskan oleh Plato. Lalu Plato, dia tidak sampai finish. Nanti finishnya dijelaskan oleh Aristoteles. Apakah Aristoteles sudah finish? Tidak. Nanti minggu depan kita jelaskan lagi. Para pemikir berikutnya. Ada yang mengatakan dengan indera kita bisa sampai finish. Tapi ada yang mengatakan dengan rasio kita bisa sampai finish. Tapi ada yang mengatakan dengan menggunakan indera dan rasio baru kita bisa sampai finish. Siapa yang paling benar? Terus dialektis. Maka kebenaran ilmiah itu kebenaran yang sifatnya sementara. Dan kesangsian itu langkah awal untuk mencari tahu kebenaran ilmiah. Begitu, Matthew. Kalau pertanyaannya mana yang paling benar? Nah, itu susah. Karena kita sudah memutlakan lalu selesai sudah. Tidak ada lagi proses mencari tahu ilmu pengetahuan. Kalau saya jawab itu. Tapi ketika saya bilang, ya mungkin Sokratik benar, maka kalian akan menyelidiki pemikiran-pemikirannya. Dialektik pemikiran Sokrates dengan Plato, dialektik pemikiran Sokrates dengan Gorgias. Supaya kalian lebih memahami pemikiran Sokrates. Nah, baru kalian akan tahu ternyata Sokrates memiliki kebenaran karena point of view-nya, sudut pandang dia, perspektif dia dari sudut tertentu. Plato pun dari sudut tertentu, Aristoteles pun dari sudut tertentu. Nanti hari Kamis pun kalian belajar tentang filsuf ini dari sudut tertentu. Jadi siapa yang paling benar? Dalam kebenaran ilmiah tidak bisa mutlak karena kemutlakan itu hanya milik objek. Tapi dari kebenaran ilmiah kita bisa dapat kekayaan perspektif untuk menjelaskan tentang objek yang kita lihat. Begitu, Matthew. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, bagus. Yang berikutnya Abdi, silakan. Setelah Abdi Daryl. Baik Pak, saya ingin bertanya mengenai apa peranan para filsuf ini tentang cara berpikir, perkembangan cara berpikir orang-orang pada zaman Yunani kuno. Terima kasih. Oke, tunggu. Saya masih belum mengerti. Bisa ulang? Apa peranan penting para filsuf ini terhadap pola pemikiran orang-orang pada zaman Yunani kuno? Oke. Peranan pentingnya adalah mereka bisa gerakan pemikiran generasi muda Yunani kuno dari percaya dewa dan dewi, percaya pada rasionalitas. Mereka
bisa menunjukkan peran penting kepada generasi muda Yunani kuno dari percaya kepada dewa Zeus pada proses pencarian apa itu kebenaran. Jadi itu peranan pentingnya. Jadi pentingnya adalah akhirnya generasi muda Yunani kuno belajar untuk mencari tahu apa itu kebenaran lewat pengetahuan. Mereka tidak hanya percaya begitu saja. Jadi itu peranan penting para filsuf saat itu, Abdi. Jadi peranan pentingnya itu. Jadi seperti kalian masuk dalam komunitas beragama, lalu kalian lihat loh, ini orang beragama tapi ada makan jamnya, tidur jamnya, berarti ada yang teratur selain dari kehidupan beragama. Berarti tubuh ini punya waktu untuk tidur, untuk makan dan lain-lain. Itu kebenaran ilmiah namanya, bukan kebenaran metafisik, ilmiah. Nah, maka kalian akan bisa jelaskan orang yang beragama tetap butuh makan dan butuh tidur. Makan apa, tidur apa, kalian jelaskan secara biologis jam tubuh manusia. Nah, itu peranan penting dari filsuf pada zaman Yunani kuno. Dia menggerakkan pemikiran generasi Yunani kuno dari percaya pada dewa dan dewi, mulai percaya pada rasionalitas realitas di luar ini. Begitu Abdi. Ya, itu sangat penting tuh, karena ketika kalian memiliki keinginan untuk mencari tahu, maka kebenaran akan terungkap di depan kalian. Tapi kalau kalian tidak punya keinginan untuk mencari tahu, kebenaran akan tetap tersembunyi. Jadi peranan penting dari para filsuf saat itu adalah mengajarkan kepada generasi Yunani kuno untuk mengungkapkan kebenaran itu. Begitu Abdi. Baik, terima kasih Pak. Jelas. Oke. Berikutnya Daryl, setelah itu Nelly ya. Silakan, Selamat siang Pak, apa suara saya terdengar? Ya, jelas. Ya, makasih Pak atas waktunya. Pak, saya ingin bertanya Pak, kan dari materi ini kita bisa belajar kalau mungkin secara implisit bisa dibilang orang-orang ateis pertama itu muncul dari filsuf-filsuf ini kan Pak, yang tidak percaya dewa-dewa kan Pak. Saya jadi kepikiran Pak, nanti ketika di masa depan, ketika manusia udah bisa, semuanya mereka udah bisa jelasin Pak, mungkin tentang jiwa dan roh, dan mungkin juga kenapa orang ini bisa hoki, kenapa orang ini bisa buruk, karena energi-energi tertentu, apakah nanti di masa depan agama itu akan relevan gitu Pak. Ketika orang takut kematian, tinggal di cloning badannya, otaknya dipindahkan gitu Pak. Tapi terus saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Kalau mungkin bisa kita asumsikan perkembangan berpikir kritis filsuf ini lama-kelamaan akan menjelaskan semua pertanyaan dan agama jadi kurang relevan Pak. Apakah nanti akan ada usaha dari orang-orang dari pihak-pihak yang mungkin beragama ini untuk menghentikan perkembangan dari filsuf ini Pak? Mereka kayak perkembangan berpikir ini, pencarian pengetahuan ini akan mereka sengaja diberhentiin gitu loh Pak. Kira-kira pendapat Bapak gimana ya Pak? Makasih Pak. Oke, terima kasih Daryl. Ada dua pertanyaan utama yang Daryl tanyakan. Pertama, kalau suatu saat di kemudian depan orang bisa dengan hipnotis atau dengan mujizat menyembuhkan orang, bagaimana posisi kaum kritis ini? Yang kedua, jika kaum kritis ini mengajarkan kritis dan ateis muncul, bagaimana? Ya, mungkin saya tangkap dua itu ya. Yang pertama dulu, ketika kita belajar berpikir kritis, tidak langsung serta-merta pada kesimpulan pada tidak percaya dewa dan dewi. Jadi si Socrates ketika teman dekatnya datang menyampaikan bahwa mereka baru dari kuil Oracle Delphi dan mereka bertanya pada pendeta di situ, di kuil tersebut, siapa orang yang paling bijak. Socrates mendengarnya secara baik. Dan setelah itu dia membuktikan bahwa dirinya bukan paling bijak. Bukan untuk berlawanan dengan dewa dan dewi, tapi ingin membuktikan bahwa memang dia bukan orang paling bijak. Nah, ini bukan mengajarkan, Socrates tidak mengajarkan tentang ateis, tapi dia mengajarkan kesangsian, pembuktian itu penting. Karena apa? Di akhir pencarian nanti Socrates mengatakan, oh saya baru tahu mengapa saya orang paling bijak, karena saya tidak tahu apa-apa. Sedangkan para filsuf yang lain sudah mengetahui, sehingga dia pikir mereka bukan orang yang bijak ya. Tapi ketika saya tidak tahu apa-apa, itu orang paling bijak. Nah itu, jadi jangan disalah tafsirkan proses kesangsian terhadap mitos penciptaan dan lain-lain, lalu menjadi ateis gitu. Ateis adalah tidak percaya tentang Tuhan. Tadi pertanyaan pertama dari Ayumi menarik untuk kita diskusikan. Aristoteles mengatakan ada causa prima kok. Nanti
Bapak filsafat modern René Descartes juga mengatakan ada tangan yang tidak kelihatan yang menggerakkan bumi ini. Artinya ada sesuatu yang metafisik yang sampai sekarang para filsuf, para ilmuwan belum bisa menjawabnya diri. Sampai sekarang. Bahkan kalau kita bilang teori penciptaan Big Bang dan lain-lain, itu kan semua sifatnya teori yang bisa termatakan di 20 tahun akan datang, 50 tahun akan datang. Sifatnya teori. Makanya saya katakan, kalian belajar berpikir kritis, bukan terburu-buru sampai pada kesimpulan Tuhan itu ada atau tidak, atau menjadi ateis. Tapi kalian belajar berpikir kritis untuk menyangsikan atau tidak percaya terhadap segala sesuatu, supaya apa? Kalian kumpul bukti, seperti yang Sokrates lakukan pada saat pendeta orakel mengatakan bahwa dia orang paling bijak, dia ingin kumpulkan bukti apakah betul perkataan dewa itu betul. Jadi dia bukan ateis, dia ingin kumpulkan bukti apakah dewa itu betul. Terakhir dia sampai kesimpulan, oh ya, ternyata yang dimaksud dengan dewa kenapa saya paling bijak, karena saya tidak tahu apa. Sedangkan para ilmuwan yang lain sudah menganggap dirinya paling tahu. Begitu Daryl. Jadi perdebatan itu bukan perdebatan tentang teis dan ateis. Pergeseran dari logos, mitos ke logos itu bukan berarti dewa dan dewi tidak ditiadakan gitu. Tadi pertanyaannya Pak Ketua ya, saya bilang ada kemungkinan dia menjadi budaya. Karena apa? Aristoteles mengatakan etika itu berangkat dari budaya kan, tidak mencuri, tulus, jujur, berbuat baik, itu kan dari budaya. Nah, bisa saja dia menjadi budaya. Tapi bukan berarti ketika kalian berpikir kritis langsung jadi ateis, itu terburu-buru mengambil kesimpulan demikian. Karena yang filsuf ini katakan, mereka tidak menyerang dewanya, tidak menyerang, oh Zeus itu salah, oh Hera itu salah, Aphrodite itu salah, enggak. Tapi mereka katakan bahwa bumi ini pasti terbentuk dari prinsip tertentu dan materi tertentu. Mereka tidak singgung dewa dan dewi. Tidak singgung itu. Mereka hanya mengatakan bahwa ada kesangsian terhadap terbentuknya bumi ini. Jadi itu yang ingin diungkapkan oleh para filsuf ini. Jadi bukan teis dan ateis ya, tidak head to head. Karena kalau kalian baca pun mereka tidak menyerang Zeus, Hera, dan lain-lain. Mereka tidak serang. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka percaya, tidak percaya ya. Tapi mereka katakan bahwa ketika bumi ini terbentuk secara rapi, ada berbagai musim, musim kemarau, musim dingin, itu musim semi, dan lain-lain. Ini kan sebuah gerakan alam yang terjadi begitu tepat. Presisinya begitu tepat. Pertanyaan mereka, prinsip apa yang membuat dia menjadi tepat itu? Materi apa yang menjadi materi awal terbentuk alam semesta ini? Bukan bicara tentang siapa dewanya, siapa dewi. Begitu Dery ya. Jadi yang mereka ingin katakan adalah, ayo kumpulkan bukti sebagai fondasi di akhir kesimpulan, bukan menyerang dewa atau dewi tertentu. Gitu. Pak, ya. boleh bertanya sedikit Pak tentang barusan lagi Pak. Tapi kan bukan tapi maksudnya saya mengerti Pak poinnya. Tapi menurut saya kalau dia mau mencari suatu jawaban dari fenomena tertentu yang tadinya nggak bisa dijelasin, berarti dia butuh untuk melepaskan diri dari dependensinya dengan Tuhan, dengan dewanya gitu dong Pak. Kayak dulu kan orang percaya kalau mau anginnya bagus harus sembah ini kan. Tapi kalau dia mau cari jawaban dari kebenarannya, berarti dia harus melepaskan diri dulu dong Pak. Dari kuasa, misalnya tanda kutip kuasa Tuhannya gitu kan Pak. Itu nanti ke depannya apakah ini juga akan menimbulkan pihak-pihak yang beneran sama sekali tidak percaya adanya kuasa di luar itu Pak, metafisik itu Pak. Nanti di mana mungkin metafisik di masa depan jadi ilmu pasti gitu kan Pak. Gitu Pak. Menarik Daryl, karena gini, saya tidak mau masuk ke metafisik karena tadi saya katakan Aristoteles saja mengatakan causa prima ya. Tadi pertanyaan Ayuni pertama ya. Yang sampai sekarang Aristoteles tidak bisa mampu menjelaskan. Apakah itu rasio alam? Tidak ada rasio alam. Aristoteles. Descartes mengatakan tangan yang tidak kelihatan. Apakah itu Tuhan? Dia bilang, nah, itu penggerak awal. Gitu. Dia tidak terjebak Tuhan atau enggak. Nah, di situ saja kita bisa bayangkan ketika mereka sanksi dan mencari bukti, mereka tidak libatkan transenden itu, transendensi mereka. Misalnya kalau mereka sudah agama Descartes Yahudi, Yahudi ya, turun Yahudi ya.
Dia tidak dilibatkan itu. Dewa Aristoteles, Socrates itu Yunani kuno. Mereka tidak dilibatkan itu. Mereka terjebak pada proses pencarian kebenaran itu. Jadi tadi Daryl katakan, kan mereka harus lepas dulu yang lama. Mereka ini bukan pemuka agama. Mereka pun kalau di zaman Yunani kuno, yang lebih tinggi itu pendeta. Pendeta Oracle Delphi itu dia harus suci, belum berhubungan badan, itu yang bisa berhubungan dengan dewi. Mereka dewa-dewi, mereka pun belum. Artinya, pada saat proses pencarian kebenaran, mereka bisa lakukan. Saya selalu kasih contoh kelas gini. Apakah salah jika sebelum belajar kalian berdoa? Tidak salah, karena doa itu kebiasaan saya. Tapi ketika belajar, dan kalian mengetahui sesuatu, itu berarti apakah Tuhan tidak ada? Tidak gitu kan cara jawabnya. Jawabnya adalah, Tuhan itu ada pada lingkupan yang lebih metafisik. Proses belajar saya pada tataran yang tadi, teoretikus, atau pada tataran praktis, atau produktif, Aristoteles. Tuhan melampaui itu. Apakah saya harus melepas jubah umat Tuhan saya pada saat saya belajar dan meneliti? Tidak harus. Ini dua hal yang berbeda kan? Saya menjalankan ritual saya berdoa dan menjalankan ritual saya mengajar kan dua hal yang berbeda, tidak sama. Kenapa saya harus lepas salah satu? Seperti saya harus makan dan tidur, itu kan dua hal yang berbeda. Tidak bisa. Jadi karena kompleksitas itu kita tidak bisa bilang, oke, dia cari ilmu pengetahuan, dia harus hilangkan dulu konsep Tuhan. Oh, saya bukan mau cari tahu tentang Tuhan itu di mana atau surga itu di mana. Yang saya ingin cari tahu bagaimana bumi ini terbentuk, kosmos ini terbentuk. Saya tidak cari tahu di mana kira-kira posisi Olympus. Saya tidak mau cari tahu saya posisi Olympus. Yang saya ingin cari tahu bagaimana bumi ini terbentuk. Nah, kalau bagaimana bumi ini terbentuk, kalau ada teman yang datang cerita, Ricky, saya baru dari Quill Oracle dan mengatakan kamu orang paling bijak. Ya, saya terima saja sebagai produk budaya kan. Karena ketika kerja dengan ilmu pengetahuan kan, saya tidak perlu libatkan iman kan, ilmu pengetahuan dan iman kan dua hal yang berbeda. Ini yang dilakukan oleh Thales dan kawan-kawan. Maka dalam tulisan mereka tidak ada mereka serang Zeus dan lain-lain. Oh, kita meniadakan agama dan lain-lain. Tidak ada. Yang mereka konstruksi adalah pemuda Yunani kuno harus berpikir, harus memiliki rasio, harus sanksi dan punya bukti ketika bicara tentang kebenaran. Ini dua hal yang berbeda dengan kamu harus berdoa sebelum makan. Ini kan berbeda kan? Jadi itu yang saya katakan Daryl. Ini tidak head to head teis dan ateis, bukan head to head. Ini hanya saya orang beragama mau cari tahu tentang kebenaran ilmiah, ya saya akan menggunakan standar ilmiah. Ketika saya ke gereja, saya menggunakan standar kekristenan. Ketika saya ke masjid, saya menggunakan standar keislaman. Saya tidak mungkin menggunakan standar keislaman di gereja. Atau ketika saya masuk gereja, saya harus tinggalkan agama saya Islam. Tidak perlu. Saya bisa memisahkan diri antara beriman dan berilmu pengetahuan. Begitu Daryl. Supaya jangan terjebak dengan teis dan ateis. Ya. Bagaimana? Baik Pak, saya ngerti poin utamanya. Terima kasih Pak. Yang kedua, kalau misalnya terjadi nanti suatu saat ilmu pengetahuan, tadi Daryl sempat katakan ya, kita lagi mengarah ke sana ya, ilmu pengetahuan. Kalau kalian lihat garis perkembangan ilmu pengetahuan, itu suatu saat manusia akan kehilangan hakikatnya, lalu tools pembantu manusia seperti robot yang akan diberi eksistensi sebagai manusia. Di metaverse begitu ya. Pas pandemi dengan Zoom menggantikan kehadiran kita di kelas. Gitu. Ya, itu artinya ilmu pengetahuan bisa membuat hidup kita lebih mudah. Nah, suatu saat bagaimana jika muncul yang namanya mujizat, lalu apakah ilmu pengetahuan masih berkembang? Saya yakin suatu saat ilmu pengetahuan bisa mendefinisikan hal-hal itu. Saya sangat yakin. Karena sekarang aja metaverse, lalu upaya dari Bill Gates ya untuk membuat medicine tato kesehatan ya, lewat tato saja saya bisa tahu orang tubuh saya mana yang sakit.
lalu upaya si Elon Musk membuat Holy Loop ya, kereta api kecepatan yang berada di bawah bumi dan lain-lain, itu bahwa suatu saat ilmu pengetahuan itu menjadi magic dari saya yakin itu. Tapi kalau pesulap Eropa zaman dulu menggunakan ilmu pengetahuan untuk menciptakan sulap, maka mungkin zaman ke depan menjadikan pengetahuan untuk menciptakan mujizat. Mungkin ya. Jadi ketika Daryl mengatakan, oh ya buat mujizat aja bisa jadi di ke depan, puluhan tahun ke depan. Itu nanti pengetahuan bagaimana? Saya yakin bahwa ketika itu terjadi sudah ada rumus atau hal-hal yang lahir dari pemikiran mendalam terkait dengan itu. Saya sangat yakin Daryl, karena kalau kita lihat cycle ilmu pengetahuan itu tidak berhenti hanya pada tataran fisik ya. Sekarang orang berupaya untuk mencari tahu yang metafisik juga ya. Elon Musk ke bulan, ada yang ke dalam bumi, gitu. Jadi banyak juga yang mencari tahu akan hal itu. Satu hal yang belum bisa dibuktikan adalah perpindahan ruang dan waktu ya. Saya bisa ke masa lalu atau bisa ke masa depan. Itu yang belum. Kalau itu terjadi, apakah itu pekerjaan metafisik ataukah pekerjaan ilmu pengetahuan di masa depan? Saya masih yakin bahwa itu pekerjaan ilmu pengetahuan di masa depan. Saya sangat yakin itu. Bukan pekerjaan metafisik. Bagaimana menurut Daryl? Saya setuju juga Pak. Iya. Pemikiran saya pertama, tapi nanti ada yang ini nggak Pak, mencegah gitu kan Pak? Iya. Takut. Iya, contoh Takut pandemi kepercayaannya dipatahkan gitu kan, jadinya harus diberhentikan pengetahuan ini. Takutnya gitu nanti. Contoh kemarin pandemi, Daryl. Waktu pandemi itu sains dan agama keok terhadap pandemi tersebut. Agama tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan teman-teman yang muslim yang sholat 5 waktu harus berhenti, berantem dengan petugas. Kami menjalankan agama kami. Kami yakin dengan kami beragama tidak kena virus. Realitasnya keok juga kan. Gitu. Di situ sebenarnya kita sudah lihat bahwa teman-teman dari kalangan agama sudah bisa berhadapan dengan perkembangan itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyesuaian terhadap ritual yang sering kita lakukan. Kita ke gereja, kali ini jadi online. Sholatnya waktu yang harusnya dilakukan berjamaah, kali ini dilakukan di rumah masing-masing. Persekutuan di gereja yang harusnya mendengarkan firman Tuhan karena pesannya adalah bersekutu membuat orang Kristen makin kuat, realitasnya harus dilakukan via online. Ritualnya yang berubah. Ritualnya berubah. Karena apa? Mereka menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Jadi suatu saat agama yang akan terbuka paradigmanya. Agama yang akan terbuka paradigma. Apakah ini hipotesis atau tesis saya tidak tahu, mungkin hipotesis, tapi hipotesis ini dibangun dari ketika gereja Katolik Roma pada abad ke-8 menganggap bahwa kebenaran itu milik mereka sendiri. Ini nanti hari Kamis ya, milik mereka sendiri. Lalu tiba-tiba ilmu pengetahuan muncul dengan Kopernikus, dengan Galileo Galilei yang mengatakan bumi ini tidak datar tapi bumi ini bulat. Apa yang terjadi dengan gereja Roma Katolik? Penyesuaian. Memang ada tantangan. Galileo Galilei dibunuh, ya kan? Karena mengatakan bumi ini bulat ya, dan bumi bukan pusat tata surya tapi matahari. Dia mengatakan itu. Tapi ketika reformasi terjadi dalam gereja dan orang memahami kebenaran, apa yang terjadi? Gereja Roma Katolik yang akan menyelesaikan. Jadi, ya mereka akan menentang, tapi namanya kebenaran tidak bisa dilawan kan? Ya orang yang menolak kebenaran itu yang satu saat dia akan menyesuaikan dengan kebenaran. Mungkin ya, ini hipotesis dia. Bagaimana dia? Baik Pak, setuju Pak. Ya, itu karena Galileo Galilei kan dibunuh karena melawan dengan ajaran gereja yang mengatakan bumi ini datar. Dan mereka mengatakan bahwa bumi ini pusat tata surya. Paulus ya. Gitu. Galileo bilang tidak, kita bisa berdiri di pinggir pantai dan lihat
apa yang datang pertama ketika kapal masuk pelabuhan. Tiang kapal, bukan badan kapal. Artinya bumi ini tidak datar. Bumi ini bulat. Yang kedua, terjadi gelombang pasang, gelombang surut. Ini artinya kita ada rotasi tertentu. Bulan mengelilingi kita, tapi kita yang mengelilingi matahari. Ini berhadapan dengan ajaran gereja saat itu. Dan Galileo digantung ya, itu meninggal. Kopernikus tidak berani mengungkapkan ajarannya. Kopernikus yang menemukan pertama itu, dia tidak berani karena takut dihukum oleh gereja. Tapi setelah terjadi reformasi, abad pencerahan masuk, skolastik masuk, gereja harus melakukan penyesuaian. Penyesuaian, karena kalau tidak dia akan ditinggalkan. Artinya dia juga harus menyuarakan kebenaran itu. Karena tadi saya katakan, tidak bertentangan dengan kebenaran gereja harusnya. Harusnya tidak bertentangan dengan kebenaran gereja. Hanya kalau kita sudah punya dogma, kadang-kadang kan pokoknya saya benar. Nanti kita akan belajar itu di egosentris dan sosiosentris ya. Pokoknya saya sudah benar. Nah ini yang jadi masalah. Jadi bukan masalah kebenaran itu, tapi sosiosentris kita yang membentuk apa yang saya sudah katakan benar ya benar. Belum tentu kan itu benar, tapi keyakinan itu yang membuat kadang-kadang kita terjebak pada tidak berpikir kritis. Begitu ya Daryl? Iya Pak, ada lucu penyesuaiannya Pak. Makasih ya Pak. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya Nelly, silakan Nelly. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa kaum sofis dalam bahasa Yunani berarti orang pandai. Ya. Pertanyaan saya, faktor apa yang mendorong timbulnya kaum sofis? Terima kasih. Oke, Nelly. Di abad 6 sebelum Masehi, 5 sebelum Masehi, semua orang pandai namanya sofis. Mereka fungsinya mengajar. Ya. Mengajar anak-anak raja. Aristoteles mengajar Alexander Agung. Lalu ada Plato juga mengajar salah satu anak raja. Nah, fungsinya mereka mengajar. Selain mengajar, mereka juga ilmuwan. Mereka berdasarkan segmentasi mereka. Misalnya Thales astronom, Pythagoras matematikawan, lalu Zeno geometrik dan lain-lain. Nah, itu. Jadi kenapa kaum sofis ini muncul? Karena mereka dianggap sebagai orang pandai, orang pintar, orang bijak. Karena kebiasaan mereka mengajar dan memberitahukan tentang kebenaran itu. Jadi mereka dipisahkan dengan para pendeta ya, yang membangun hubungan dengan para dewa, ya dipisahkan. Kaum sofis ini orang pintar, pandai, bijak yang mengajarkan sesuatu yang benar pada masyarakat. Itu, Nelly. Gimana? Apakah itu jawabannya atau saya tidak tahu? Gimana, Nelly? Terjawab. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Nelly. Oke, berikutnya Rinindia, silakan. Baik, Pak. Saya cuma mau nanya, tadi kan Bapak bilang buat tahu, oh besok panen, besok hujan, itu bukan dari Tuhan, tapi kita lihat dari kondisi cuaca, terus kondisi alam sekitar ya Pak intinya. Nah, lalu orang-orang ke kuil itu hanya untuk berterima kasih pada Tuhan, Bapak tadi mengatakan seperti itu. Nah, saya mau bertanya, kok bisa berterima kasih ke Tuhan kalau kita melihat segala sesuatu aja dari alam gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Rinindia. Itu saya jawab karena tadi ada satu pertanyaan, kira-kira agama jadi apa? Gitu. Saya bilang agama bisa menjadi budaya karena agama membentuk perilaku kita. Agama membentuk kita untuk rasa bersyukur. Agama membentuk kita untuk rasa berterima kasih. Agama membentuk kita untuk berterima terhadap realitas dan lain-lain. Itu agama. Jadi kalau ditanya, paksa tanya, kira-kira agama jadi apa? Jawaban saya mungkin begitu ya. Agama akan jadi seperti itu. Agama yang akan menjadi penyeimbang dari aktivitas rasionalitas kita. Kenapa dia seimbangkan? Karena kita akan selalu bersyukur, berterima kasih, penuh ketulusan, kejujuran, dan lain-lain itu. Jadi, kalau pertanyaan India, kalau memang kita, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus bersyukur kalau segala itu terjadi dari alam semesta? Ya, karena tadi ada kausa prima itu, ada tangan yang tidak kelihatan itu. Ada hal-hal yang sifatnya metafisik yang belum bisa diungkapkan secara sempurna oleh saintifik. Nah, hal-hal ini yang perlu disyukuri. Mungkin kalau dia
pada akhirnya agama itu tidak lagi bisa berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Mungkin ya. Jadi dia akan menjadi budaya kita. Begitu Rinindya. Jadi kalau kamu lihat bintang lalu besok panen, ternyata panen, lalu kenapa kamu berdoa? Ya karena kamu tidak tahu kenapa bintang bisa kerja dengan presisi begitu tepat seperti itu. Dan akhirnya membuat bulan depan panen. Karena penyebab panennya bukan bintangnya kan, gerakan bintangnya, gerakan planetnya yang membuat air naik dan air surut. Bukan bintangnya. Jadi kita tidak usah berdoa ke bintang atau berdoa ke gerakan bintang, tapi kita syukuri aja alam yang bisa bekerja secara sempurna itu. Mungkin itu Rinindya, membuat kenapa kita harus tetap berdoa, bersyukur dan menghadap Tuhan karena itu. Karena objek tidak menjadikan, bintang menjadikan panen pada Thales, tapi Thales hanya melihat gerakan astronom bintang saat itu. Gimana Rinindya? Saya mau tanya satu hal Ya. lagi, Pak. Jadi orang zaman dulu kan terbatas oleh pengetahuan ya, Pak. Jadinya kayak percaya-percaya aja gitu kan. Ya. Lalu kalau misalnya pengetahuan ini semakin berkembang gitu, lalu kepercayaan akan Tuhan ini berarti benar-benar bisa jadi budaya gitu ya, Pak? Maksudnya Ya, gimana? berarti di masa depan tidak akan ada agama yang seperti ini gitu, Pak? Seperti Oke, sekarang. Iya. Ini sudah agak jauh, tapi karena tadi si siapa juga berdiskusi agak Deril juga. Bayangan saya agama akan melakukan penyesuaian pada dirinya sendiri. Jadi, apakah di masa depan ada agama? Agama itu membuat kita memiliki harapan. Karena masuk ke ruang metafisik, bukan pada tataran roh, setan, malaikat ya, metafisik. Tapi pada tataran mencari tahu sesuatu di belakang yang fisik itu, mencari keberadaan gunung yang sesungguhnya, mencari keberadaan mobil yang sesungguhnya, mencari tahu keberadaan manusia yang sesungguhnya, itu kan amat sangat terlalu sulit. Manusia saya hidup saya menurut ilmu psikologi saya belum tentu mengenal diri saya 100%. Artinya memahami keberadaan Ricky saja saya sangat sulit. Metafisik, pada tataran metafisik, mengenal keberadaan Ricky pada tataran melampaui fisik ini, nah. Ricky yang sesungguhnya, Ricky yang ontologis, Ricky yang otentik, itu aja sulit. Ilmu pengetahuan aja sampai sekarang masih sulit untuk memahami tadi ya. Causa prima itu, penggerak awal, masih sulit. Semua sifatnya hipotesis, teori. Ada Big Bang, ada cermin, ada tabung dan lain-lain, ada berbagai teori itu. Tapi lalu kalau pertanyaan lalu bagaimana posisi agama di masa depan di India? Saya pikir dia akan melakukan penyesuaian dan dia akan tetap ada karena agama itu menciptakan harapan. Agama akan membuat manusia memiliki harapan. Jadi dia pasti tetap ada. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, agama menjawabnya secara metafisik walaupun tidak bisa dibuktikan ya. Jadi kalau masa depan agama masih ada. Saya sangat yakin masih ada. Apakah namanya budaya atau terserah, tapi orang masih memiliki pengharapan penting pada dia. Itu ya Rinindya, bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya Windy, silakan Windy. Baik, terima kasih waktunya Pak. Izin bertanya, tadi sepemahaman saya itu ada beberapa filsuf yang menyampaikan argumennya, tapi masih bersifat abstrak. Maksudnya belum ada bukti konkret gitu loh Pak. Nah, lalu bagaimana cara filsuf tersebut menyampaikan argumennya ke orang lain? Maksudnya kan untuk orang lain percaya pada argumennya itu buktinya masih minim sekali gitu loh Pak. Nah, lalu bagaimana sih penerimaan orang lain terhadap konsep yang mereka berikan? Apakah ada kritik yang dilontarkan kepada kelompok filsuf tersebut? Nah, jika ada kritik yang dilontarkan, apakah ada nih misal satu aja
kritik dari orang lain itu yang membuat filsuf mempertanyakan tentang argumennya sendiri. Jika jika dalam dirinya mempertanyakan tentang argumennya sendiri, dia tuh melakukan hal apa sih dalam keraguannya tersebut, Pak? Begitu. Oke, terima kasih Windy. Abstrak yang dimaksud gini, ada tingkatan ilmu pengetahuan. Tingkatan yang paling dasar adalah data, realitas paling dasar. Yang kita amati sekeliling itu realitas. Di atas realitas ada data dan fakta. Jadi ketika kalian lihat batu, kalian sebutkan ciri-ciri batu itu kalian mengungkapkan data dan faktanya. Realitasnya batu ya. Lihat gunung merbabu, lalu kalian sebutkan ciri-cirinya, ada 2 puncak, ada lereng pertanian. Nah itu kalian sebutkan fakta dan data. Di atas fakta dan data ada informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta dan data yang memberikan pesan atau kesan tertentu. Nah, di atas informasi ini baru adanya pengetahuan, rumus. Rumus ini sudah abstrak. A kuadrat sama dengan B kuadrat sama tambah C kuadrat sama, itu sudah abstrak. M sama dengan apa rumus energinya Einstein itu juga sudah E sama MC kuadrat ya, itu sudah abstrak. Jadi abstrak itu berangkat dari fakta dan data yang menjadi pengetahuan. Jadi abstrak itu bukan retorika kosong. Nah, bagaimana caranya? Contohnya gini, ketika Thales mengatakan alam semesta ini terbentuk dari air. Mengapa dia terbentuk dari air? Karena dia berangkat dari pengalaman dia berlayar, itu bumi ini sebagian besar dipenuhi oleh air, lalu manusia sangat membutuhkan air untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Itu bukti-bukti data fakta yang dipaparkan oleh Thales untuk konstruksi pengetahuan abstraknya dia bahwa alam semesta ini terbentuk dari air. Itu abstrak. Tapi data faktanya mana? Yang tadi ya. Sama. Ada muridnya menentang Anaximandros. Anaximandros mengatakan tidak mungkin kalau air di dalam api ada enggak unsur basah. Tidak ada kan? Karena kalau ada unsur basah pasti apinya padam. Artinya bukan air pembentuk atau prinsip utama. Karena air tidak ada dalam api. Ini tadi kalau Windy bilang bagaimana mereka cara bertarung. Muridnya protes. Muridnya Thales. Tidak bisa itu. Karena di dalam api tidak ada air. Lalu apa sebenarnya unsur pembentuk? Itu a priori. Segala sesuatu yang sifatnya ilahi dan ada di mana saja. Itu a priori, metafisik. Sikap Thales bagaimana? Ya Thales santai saja. Dia tetap dengan prinsipnya dia kan. Dia tidak berubah. Nanti kalau kita lihat perdebatan di zaman modern, Kant dan lain-lain, mereka ada tulisan-tulisan tambahan untuk coba perbaiki kesimpulan yang mereka ambil. Tapi tidak jauh beda dari tesis yang sudah mereka buat sebelum ini. Jadi dialektik tetap terjadi, tapi murid dia membuat kesimpulannya dia baru. Lalu tidak memaksakan bahwa ini yang terkemudian jadi ini yang bagus, tidak. Ini yang terbaru jadi dia yang paling bagus, tidak. Tadi saya katakan dalam kebenaran saintifik itu sifatnya sementara, karena yang mutlak itu ada di dalam kebenaran objektif, yang objek, ya hanya objek yang memiliki kebenaran mutlak. Jadi Thales saja dia ungkapkan abstrak air, tapi dari bukti-bukti data-data yang diambil dipenuhi dari air bumi ini dan makhluk itu membutuhkan air. Maka dikatakan abstrak, secara abstrak ya, air. Jadi abstraksi ini bukan berarti ya retorik kosong gitu ya, Windy, tapi abstrak yang dimaksud tadi tingkatannya. Realitas, data fakta, informasi, pengetahuan abstrak, kebijaksanaan. Yang tiga. Jadi pengetahuan abstrak itu berangkat dari seperangkat informasi. Seperangkat informasi ini berangkat dari seperangkat data dan fakta. Seperangkat data dan fakta ini berangkat dari realitas. Begitu Windy. Jadi ketika Anaximandros ngomong gitu ya Thales biasa saja. Sama ketika
Aristoteles protes Plato, ya Plato biasa saja. Herakleitos protes Parmenides, Parmenides biasa saja. Dialektik tetap terjadi. Nah, karena fokus dan tujuannya adalah kebenaran terbentuknya alam semesta ini, bukan pada diri mereka, bagaimana membela diri mereka, bukan. Ya. Nanti kalian pahami bahwa berpikir kritis itu bukan ketika saya sudah ngomong A, saya harus bertahan dengan A, tidak. Saya harus fokus bahwa kebenarannya milik A. Jadi kalau suatu saat kebenaran ini berubah, ya saya harus berubah. Tapi harus tetap dialektis ya, karena kebenaran ilmiah itu sifatnya sementara, belum mutlak. Begitu Windy, bagaimana? Masih kurang jelas atau bagaimana? Jadi di Yunani kuno tuh nanti apakah ada beberapa golongan dengan aliran kepercayaan, maksudnya aliran kepercayaan berbeda tuh kayak ada yang percaya Aristoteles, ada yang percaya Plato gitu Pak. Karena kan tadi Bapak bilangnya tetap ada prinsip awal diperbaiki tapi tidak berubah dari tesis awal yang diucapkan begitu Pak. Ya, begitu Windy. Jadi nanti ada yang pengikut Sokrates, ada yang pengikut Plato, nanti pengikut Sokrates saja nanti ada dua, ya kan? Pengikut pengikut Aristoteles saja ada beberapa juga, karena ada yang pengikut nanti pada tataran seni, nanti ada pada tataran logika, ada tataran matematis. Sama ada yang pengikut Pitagoras juga begitu. Nanti ada yang dia ikut Pitagoras karena matematikanya, tapi ada yang ikut Pitagoras karena sekte keagamaannya. Jadi pada zaman itu memang para sofis ini mengajar untuk memberitahukan kebenaran dan mereka memiliki banyak pengikut. Terima kasih, Pak. Mereka tidak Pak. seperti itu. Tapi mereka mengajar, nanti kalau ada yang percaya dengan ajaran mereka, dia jadi pengikut. Begitu ini. Baik, terima kasih Ya. Pak. Oke, berikutnya Aulia Salsabila, silakan Aulia. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya ingin bertanya Pak, kemarin kan saya membaca PDF yang Bapak berikan. Di PDF itu Aristoteles mengungkapkan bahwa dalam jiwa ada dua unsur, yakni rasional dan irasional. Nah, unsur irasional mengandung segi vegetatif yang ada dalam segala sesuatu yang hidup termasuk tumbuh-tumbuhan dan segi apetatif yang terdapat pada binatang. Nah, apa yang dimaksud Aristoteles tentang segi vegetatif dan segi apetatif ini ya Pak? Dan perbedaannya apa? Segi vegetatif itu bagaimana tumbuhan hidup mengikuti arah matahari ya, itu vegetatif. Jadi itu yang menurut Aristoteles itu biarkan saja tumbuhan berada di luar diri subjek. Tapi yang rasional itu berada dalam diri konstruksi subjek. Aristoteles yang mengamati realitas itu. Bagaimana? Tunggu. Baik, Pak. Ya. Jadi harus dibedakan antara subjek dan realitas. Realitas akan tumbuh dengan sendirinya. Dia tidak akan dipengaruhi oleh subjek. Subjek hanya memiliki rasionalitas untuk memahami realitas. Realitas dia akan punya kecenderungan vegetatif yang akan tumbuh dengan sendiri, tidak akan terkoneksi dengan rasionalitas manusia. Makanya dia katakan ya sebenarnya bukan lebih kepada vegetatif ya, bertumbuh dengan sendirinya. Kalau manusia rasional maka tanaman itu akan tanda kutip irasional, tapi kenapa dia bertanda kutip? Karena dia rasional dengan perilakunya sendiri. Begitu Aulia. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Berikutnya Krishna, silakan. Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Sebenarnya saya ingin menanyakan masing mengekor dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh beberapa teman tadi mengenai perdebatan nih yang masih didebatkan nih Pak, mengenai ilmu dan juga agama. Nah, di sini yang ingin saya katakan, terkadang itu orang itu memiliki suatu prinsip ya Pak. Prinsip dalam artian saya juga sebagai umat beragama, saya juga memiliki iman, itu pasti tentunya punya pegangan kalau segala sesuatu itu dia akan terjadi tanpa kehendak yang di atas gitu kan Pak. Tapi terkadang tuh ada orang yang
salah persepsi, jadi semuanya tuh dilimpahkan untuk tergantung pada Tuhan, tapi tanpa melakukan adanya suatu usaha gitu Pak. Kayak seorang petani, dia pengen panennya sukses atau apa, tapi dia tidak mencari tahu dulu tanahnya tuh bagusnya begini, pupuknya begini, nggak disiram atau apa gitu Pak. Jadi benar-benar fokus pada Tuhan. Nah, tapi di samping itu tadi juga sudah sempat disinggung mengenai timbulnya perilaku ateisme, karena manusia itu sendiri juga serat akan rasa ingin tahu. Mereka mencari tahu bagaimana sih bisa begini, bagaimana sih bisa itu. Ada juga orang yang mengatakan bahwa segala sesuatunya itu tidak melulu bisa dijelaskan dengan logika, dengan keilmuan. Nah, kita sebagai manusia tadi berontologi, bagaimana bisa ada itu, apa ini, apa itu gitu kan Pak. Nah, tapi pertanyaan saya yang saya ingin ajukan itu bagaimana menselaraskannya Pak. Jadi ketika kita sebagai manusia itu ingin mengembangkan suatu pemikiran, teori-teori yang kita sendiri penasaran itu bagaimana, tapi mereka juga tidak mensalah persepsikannya menjadi, istilahnya mereka menjadi tidak percaya adanya eksistensi Tuhan. Karena sudah ada beberapa tokoh, mungkin saya juga kurang mengenal atau kurang lebih tahu lah. Kayak mereka tuh semakin menggali lebih dalam itu, malah timbul akan meragukan keyakinan atau eksistensi adanya yang maha kuasa ini Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Krishna. Jadi gini, dari perilaku para filsuf prasokratik ini sampai kepada Aristoteles ya, ini sebenarnya yang ingin mereka tunjukkan adalah bagaimana manusia menggunakan kemanusiaannya, antroposentrisnya dia itu, untuk mengungkapkan ciptaan atau realitas dunia yang merupakan ciptaan Tuhan ini. Mereka tidak fokus pada pencarian Tuhan itu eksis atau tidak. Ini yang tadi saya katakan dari awal. Sebenarnya apakah tujuan ilmu pengetahuan itu mencari Tuhan itu ada atau tidak, ataukah mencari tahu bagaimana bumi ini terbentuk? Kalau mencari tahu bumi ini terbentuk, maka objek amatannya bumi, bukan Tuhan. Dan kalau objek amatannya bumi, maka kita akan dapat seperti Aristoteles yang mengatakan causa prima, Descartes yang mengatakan tangan yang tidak kelihatan, atau Einstein yang mengatakan masih banyak rahasia yang diciptakan di muka bumi ini yang belum terungkap. Ya. Kalau fokusnya kita kepada yang diciptakan, yang ada, realitas yang ada. Saya katakan realitas yang ada ya. Tapi kalau fokus kita mencari realitas yang kata antropo tadi diproyeksikan Tuhan itu ada atau tidak, maka kita akan mencari tahu tentang Tuhan itu seperti apa. Bukan lagi kepada realitas alam semesta, realitas manusia, realitas lingkungan sekitar dan lain. Kita akan pindahkan fokus kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, Tuhan itu materi seperti apa yang bisa ditelusuri? Tuhan itu ada standar enggak untuk ditelusuri? Persoalannya itu tidak ada. Jadi, kalau dia tidak ada standar dan dia bukan materi, lalu bagaimana kita bisa menelusuri dia? Ada seorang filsuf ya, ateis juga, Platina ya, dia mengatakan bahwa kalau mau cari Tuhan ya pergi ke masa penciptaan, bagaimana bumi ini bergerak awal seperti kata Sokrates itu. Jangan tanya sekarang, itu sulit karena yang sekarang kita bisa ungkapkan ya realitas dia yang bergerak ini, ciptaan dia yang terus bergerak. Tapi dianya sudah ada dalam gerakan, sulit kita mau pisahkan. Anda mau pisahkan antara minyak wangi dengan air itu susah, gitu. Karena keduanya sudah menyatu. Parfum disemprot itu air dan minyak wangi sudah menyatu. Mau pisahkan susah. Bagaimana cara tahu pemisahannya? Ya dari awal pada saat kedua itu disatukan. Nah, pertanyaannya siapa yang hadir pada saat penciptaan awal? Pertanyaan Aristoteles, siapa yang hadir pada saat penciptaan awal? Siapa yang hadir pada saat alam ini berdetak pertama kali? Pertanyaannya mungkin René Descartes ya. Jam alam ini berdetak pertama kali. Siapa yang hadir? Tidak ada. Lalu kenapa kita harus fokus mencari Tuhan dalam pekerjaan memahami realitas? Jadi caranya, Krishna, pahami aja realitas yang ingin kita amati. Jangan coba kita relasikan dengan keberadaan Tuhan. Karena itu
sudah bias kalau dalam berpikir kritis ya, nanti kalian pelajari, itu sudah tidak lagi relevan. Anda ingin meneliti tentang fisika, tiba-tiba kesimpulannya Tuhan tidak ada. Anda melihat gerak bintang, tiba-tiba kesimpulannya Tuhan tidak ada. Anda meneliti tentang bioteknologi, tiba-tiba kesimpulannya Tuhan tidak ada. Tidak relevan. Karena apa? Objek amatan Anda tetap bioteknologi, fisika, matematika, dan lain-lain. Bukan Tuhan. Nanti berpikir kritis di standar pemikiran kritis, kalau kalian tahu. Relevansi itu penting. Kalau Anda melihat objeknya bioteknologi, maka objeknya bioteknologi. Kesimpulannya, bagaimana sih cara kerja bioteknologi? Tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Kecuali tadi saya katakan, Anda berupaya ke masa penciptaan untuk membuktikan Tuhan itu tidak ada. Untuk itu, cara kerjanya adalah fokus pada standar keilmuan yang akan kita gunakan. Krishna. Jadi tidak fokus pada loncat-loncat objek itu. Misalnya, seseorang berdoa, dia bilang kalau Tuhan itu ada, dia harus kalau Tuhan itu ada, Tuhan harus jawab doa saya. Dia berdoa, lalu ternyata Tuhan tidak menjawab doa dia. Lalu dia bilang Tuhan tidak ada. Loh, masa kamu berdoa untuk membuktikan Tuhan itu tidak ada? Misalnya saya lagi di Jakarta, Krishna lagi di Salatiga. Lalu Krishna bilang gini, Pak Riki sudah meninggal. Caranya gimana? Sebentar kalau jam 1 Pak Riki tidak masuk kelas, maka Pak Riki sudah meninggal. Loh, saya kan lagi di Jakarta, misalnya ada tugas. Bukan berarti saya jam 1 ketika tidak masuk kelasmu, bukan berarti saya sudah meninggal. Saya masih ada, masih hidup, tapi di Jakarta. Artinya, alat ukur Anda untuk memahami saya, keberadaan saya, tidak relevan. Itu Krishna. Jadi, bagaimana caranya supaya ketika kita melakukan penyelidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, tidak kehilangan iman kita? Ya, fokus pada objek atau realitas yang Anda amati. Oke, baik Pak. Ya, Saya sudah ya paham, begitu Pak. ya. Jangan Ya, siap Pak. Jangan loncat. Karena loncat nanti itu tidak kritis lagi dalam standar intelektualnya. Ya, baik Pak. Ya, Saya sudah paham Pak. begitu ya, Mengenai Krishna? relevansi Oke. dan fokus pada ini. Ya. Ya, paham. Demikian jawaban saya. Supaya kalian jangan anggap bahwa berpikir kritis akan membuat kita meniadakan Tuhan. Tidak. Kalau kalian mengkaji tentang Tuhan, ya silakan. Tapi kalau kalian kaji tentang realitas, jangan terburu-buru ambil kesimpulan ke sana. Begitu ya, Krishna? Oke, Terima baik kasih. Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas waktu kalian. Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih.